Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasakan hidupmu seperti berada di ambang sesuatu? Seperti ada energi besar yang sedang bergerak dalam diam. Kamu tak tahu dari mana datangnya, tapi hatimu bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang sedang disiapkan, dan kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Pakupim bundar kadang kamu merasa kosong, tapi sekaligus penuh. Pakupim bundar kadang kamu merasa kehilangan, tapi juga merasa dibentuk. Pakupim bundar kadang kamu merasa sendirian, tapi juga merasa diperhatikan oleh sesuatu yang lebih tinggi. Jiwa terpilih, ini bukan halusinasi, ini bukan kebetulan, ini adalah proses. Proses di mana Tuhan, semesta, dan garis takdir mulai menyusun ulang hidupmu. Sebelum sesuatu yang besar datang, semesta akan mengirimkan tanda. Dan jika kamu cukup peka, kamu akan menyadari bahwa takdirmu tidak akan pernah sama lagi. Hari ini, kita akan membahas 5 tanda kuat yang biasanya muncul tepat sebelum takdirmu digeser. Ini bukan hanya informasi. Ini adalah pengingat bahwa kamu tidak sedang disiksa, tapi sedang disiapkan. Selamat datang, jiwa terpilih. Waktumu telah dekat. Tanda pertama, kamu tiba-tiba kehilangan banyak hal sekaligus. Perhatikan hidupmu baik-baik saat ini. Apakah kamu sedang mengalami kehilangan yang bertubi-tubi? Pekerjaan yang dulu kamu banggakan, tiba-tiba hilang begitu saja. Hubungan yang kamu perjuangkan mati di tengah jalan. Teman dekat mulai menjauh tanpa alasan. Keuanganmu yang dulu stabil, kini kacau. Dan yang lebih aneh, kamu bahkan mulai kehilangan versi dirimu sendiri yang dulu kamu kenal. Tenang, itu bukan karena kamu buruk, bukan karena kamu gagal, dan bukan karena Tuhan meninggalkanmu. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipindahkan dari satu dimensi kehidupan ke dimensi yang lebih tinggi. Takdirmu sedang berubah, dan perubahan besar selalu dimulai dari kehilangan. Tuhan tahu, jika kamu tetap dibiarkan berada di zona nyamanmu, kamu tidak akan pernah tumbuh. Kamu akan tetap menjadi versi lama dari dirimu yang dulu. Versi yang masih terikat pada orang-orang yang tidak menghargaimu. Versi yang terlalu bergantung pada dunia luar, bukan pada cahaya dalam dirimu. Maka, Tuhan datang dan mencabut satu persatu hal yang kamu pikir penting. Bukan untuk menyiksamu, tapi agar kamu terlepas dari rantai yang mengikatmu pada masa lalu. Tuhan tidak bisa memberkatimu di tempat yang sama dengan luka lamamu. Dia harus menghancurkan tempat itu agar kamu tidak kembali ke sana. Kamu mungkin menangis, kamu mungkin marah, kamu mungkin bertanya, kenapa semua ini terjadi padaku? Tapi di balik semua itu, ada maksud yang dalam. Pembentukan, pemurnian, dan persiapan. Ingat ini baik-baik, kadang kehilangan adalah satu-satunya jalan agar kamu melihat kembali ke dalam dirimu. Agar kamu kembali terhubung dengan suara Tuhan yang dulu sempat kau abaikan. Agar kamu berhenti bergantung pada hal-hal fana. Dan mulai percaya penuh pada rencana yang lebih tinggi. Karena takdir baru tidak bisa dibangun di atas puing-puing yang lama. Jadi jangan panik ketika kamu kehilangan. Karena bisa jadi yang kamu sebut sebagai kehilangan adalah bentuk perlindungan dari Tuhan. Dan yang kamu anggap sebagai kehancuran sebenarnya adalah jalan menuju keluasan. Jiwa-jiwa yang besar selalu dimulai dari kehancuran. Dan jika kamu sedang berada di titik itu sekarang, kehilangan arah, kehilangan orang-orang, kehilangan harapan. Jangan buru-buru mengutuk kehidupanmu. Mungkin Tuhan sedang menata ulang segalanya agar kamu bisa mulai dari lembaran baru. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemimpin. Bukan sebagai yang patah, tapi sebagai yang bangkit. Bukan sebagai yang minta dikasihani, tapi sebagai yang membawa misi. Jadi izinkan dirimu kehilangan, agar kamu bisa menerima yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kamu bayangkan. Tanda kedua, kamu tertarik pada hal-hal yang dulu tidak menarik bagimu. Ada masa dalam hidup seseorang, ketika yang dulu terasa menarik, tiba-tiba menjadi hampa. Dan yang dulu kamu anggap remeh, kini justru menyentuh relung jiwamu yang terdalam. Kamu mulai menjauh dari keramaian. Bukan karena kamu membenci orang, tapi karena kamu mulai lebih menikmati keheningan. Kamu mulai tertarik membaca buku-buku spiritual, mendengarkan podcast yang menyentuh hati, atau menonton video yang membicarakan tentang jiwa, takdir, energi semesta, dan Tuhan. Kamu bahkan mulai menulis jurnal,
Menuangkan isi hatimu bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk memahami dirimu sendiri. Kamu jadi lebih sering merenung, dan tiba-tiba kamu menyadari bahwa hidup itu lebih dari sekadar bekerja, bersenang-senang, lalu tidur. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Dan tahukah kamu, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah kode batin. Itu adalah sinyal bahwa jiwamu sedang bangun dari tidur panjangnya. Saat takdirmu akan berubah, jiwa akan selalu bergerak lebih dulu sebelum tubuhmu mengejarnya. Kamu mungkin belum tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu secara logika. Tapi jauh di dalam hati, kamu merasa, aku sedang disiapkan untuk sesuatu yang belum aku pahami sepenuhnya. Dan itulah kebenarannya. Kamu sedang disiapkan untuk kehidupan yang tidak hanya sibuk, tapi berarti. Untuk rezeki yang tidak hanya banyak, tapi berkah. Untuk peran yang tidak hanya besar, tapi bernilai bagi sesama. Perubahan minat ini, sekecil apapun, adalah tanda bahwa frekuensimu sedang naik. Kamu mulai jenuh dengan hal-hal dangkal, basa-basi kosong, gosip, drama, atau kehidupan yang serba superficial. Bukan karena kamu merasa lebih baik dari orang lain, tapi karena jiwamu mulai lapar akan kedalaman. Jiwamu ingin tahu, siapa aku sebenarnya? Untuk apa aku dilahirkan di dunia ini? Apa misiku yang sebenarnya? Dan saat pertanyaan-pertanyaan itu muncul, itulah saat Tuhan mulai membuka pintu-pintu baru dalam hidupmu. Jangan abaikan dorongan ini. Kamu sedang diarahkan ke jalur yang lebih sesuai dengan tujuan rohmu. Apa yang dulu kamu sukai bisa berubah, karena kamu bukan orang yang sama lagi. Jangan kaget kalau kamu tidak lagi cocok dengan tempat yang dulu nyaman, atau orang-orang yang dulu selalu ada. Perubahan minat ini juga bisa menyebabkan kamu perlahan menjauh dari lingkungan lama. Bukan karena kamu sombong, tapi karena energi barumu sudah tidak sejalan dengan getaran lama. Dan itu wajar, banyak jiwa yang telah bangkit mengalami hal yang sama. Jadi jika saat ini kamu merasa aneh dengan dirimu sendiri, jika kamu mulai tertarik pada hal-hal yang dulu kamu anggap nggak penting, ketahuilah bahwa itu adalah panggilan dari dalam. Itu adalah Tuhan yang sedang mengetuk hatimu, berkata, ayo pulang, sudah cukup bermain di luar, saatnya kamu mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Dan dari sanalah, perubahan takdirmu akan dimulai. Tanda ketiga, kamu merasa terasing, bahkan di tengah keramaian. Pernahkah kamu merasakan ini? Kamu berada di tengah-tengah teman-temanmu. Kalian tertawa, bercanda, bahkan mungkin bersenang-senang seperti biasa. Tapi di dalam dirimu, ada kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada jarak yang tidak terlihat antara kamu dan dunia sekitar. Kamu hadir, tapi tidak benar-benar ada. Kamu tersenyum, tapi dalam hatimu ada suara kecil yang berbisik. Aku sepertinya tidak cocok di sini lagi. Jiwa terpilih, jika kamu sedang merasakan hal ini, ketahuilah bahwa kamu tidak aneh. Kamu tidak rusak. Kamu tidak sendirian. Ini adalah fase transisi yang hampir semua jiwa yang sedang menuju kebangkitan alami. Rasa keterasingan ini terjadi karena frekuensi jiwamu mulai naik. Kamu tidak lagi resonan dengan percakapan kosong, candaan dangkal, atau rutinitas tanpa makna. Kamu mulai haus akan kedalaman, keheningan, ketenangan, dan makna yang lebih tinggi. Masalahnya, lingkungan sekitarmu belum ikut berubah. Orang-orang yang dulu satu frekuensi denganmu sekarang terasa asing. Kamu merasa tidak dipahami, bahkan oleh orang-orang terdekat. Dan perlahan, kamu mulai menarik diri, bukan karena sombong, tapi karena hatimu tidak lagi bisa memaksakan kehubungan yang palsu. Dan tahukah kamu kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena jiwa yang akan naik harus belajar berdiri sendiri terlebih dahulu. Tuhan ingin mengajarkanmu bahwa kamu tidak butuh validasi manusia untuk merasa utuh. Dia ingin kamu menemukan kekuatan dari dalam, bukan dari keramaian, bukan dari pujian, bukan dari eksistensi sosial. Terkadang, keterasingan itu adalah jalan sunyi menuju pemurnian. Ia memaksamu untuk menengok ke dalam, untuk mengenal dirimu sendiri di luar label, relasi, dan kebisingan dunia. Memang berat. Ada hari di mana kamu ingin bicara, tapi tidak tahu kepada siapa. Ada malam di mana kamu ingin menangis, tapi tidak tahu kenapa. Rasanya seperti kamu berada di antara dua dunia. Yang lama sudah tidak cocok, tapi yang baru belum terlihat.
Tapi jangan menyerah, keterasingan ini sementara. Setelah kamu lulus dari fase ini, setelah kamu bisa menemukan kedamaian dalam kesendirian, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa baru yang sefrekuensi. Teman seperjalanan yang bisa melihatmu tanpa kamu harus menjelaskan apapun. Keluarga jiwa, koneksi batin, komunitas yang dibentuk oleh takdir, bukan oleh kepentingan. Jadi jika kamu merasa tidak lagi cocok di tempat lama, jika kamu mulai menjauh dari keramaian, jika kamu lebih suka menyendiri dan menatap langit sambil bertanya, Tuhan, aku ini siapa? Ketahuilah bahwa kamu sedang berada di titik balik perubahan. Itu bukan kehancuran. Itu adalah penyaringan. Tuhan sedang menyaring siapa yang boleh ikut dalam perjalanan barumu dan siapa yang memang hanya dititipkan di musim lamamu. Bertahanlah, karena setelah keterasingan ini selesai, kamu akan menemukan dirimu yang sebenarnya. Tanda keempat, kamu sering mengalami sinkronisitas dan kejadian tak masuk akal. Pernahkah kamu mengalami hal-hal aneh seperti ini? Kamu memimpikan sesuatu di malam hari, dan keesokan harinya, mimpi itu seperti terjadi dalam bentuk nyata. Kamu tiba-tiba teringat seseorang yang sudah lama tak kamu hubungi, dan dalam beberapa jam, pesan dari dia muncul di ponselmu. Atau kamu sedang bertanya-tanya dalam hati tentang hidupmu, lalu tiba-tiba kamu melihat papan iklan, cuplikan lagu, atau bahkan kalimat dalam buku yang seolah-olah menjawab isi pikiranmu secara tepat. Dan yang paling sering terjadi adalah ini, kamu terus melihat angka-angka berulang. Pukul 11.11, pukul 22.22, 555, 777, 1234. Angka itu muncul di jam, pela kendaraan, struk belanja, atau bahkan dalam mimpi. Apakah semua itu hanya kebetulan? Tidak, itu adalah sinkronisitas. Sinkronisitas adalah bahasa rahasia semesta. Ia adalah cara Tuhan dan malaikat berbicara padamu, bukan lewat suara keras, tapi lewat pola, momen, dan kebetulan yang terlalu tepat untuk diabaikan. Itu adalah kode ilahi bahwa kamu sedang mendekati sesuatu yang penting. Ketika kamu mulai sering mengalami sinkronisitas, itu pertanda bahwa frekuensimu sedang sejajar dengan jalur takdirmu. Kamu sedang klik dengan arah yang sudah Tuhan rancang. Maka, semesta akan mulai menyingkapkan petunjuk-petunjuk kecil untuk memastikan bahwa kamu tetap berada di jalur itu. Dan yang menarik, sinkronisitas sering muncul justru ketika kamu sedang merasa bingung atau ragu. Itulah cinta Tuhan. Dia tahu kapan kamu mulai goyah, dan Dia kirimkan tanda-tanda halus agar kamu tetap melangkah. Kadang lewat angka, kadang lewat lirik lagu yang tiba-tiba menusuk hati. Kadang lewat pertemuan singkat dengan orang asing yang mengucapkan kalimat sederhana, tapi terasa seperti jawaban yang sudah lama kamu tunggu. Teruslah berjalan. Kamu tidak sendirian. Mungkin orang lain tidak akan mengerti. Mereka akan bilang kamu terlalu sensitif, terlalu spiritual, atau terlalu membesar-besarkan. Tapi mereka tidak tahu bahwa jiwa yang sedang terhubung dengan cahaya ilahi memang bisa melihat dan merasakan hal-hal yang tidak semua orang sadari. Semakin kamu peka, semakin kamu mampu membaca tanda-tanda kecil dari alam semesta. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah koneksi langsung antara hatimu dan rencana Tuhan. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu mengalami pola aneh, angka berulang, mimpi yang terasa nyata, perasaan deja vu, atau jawaban-jawaban ilahi yang datang dari arah tak terduga, jangan abaikan, jangan ragukan, itu bukan imajinasi. Itu adalah konfirmasi. Konfirmasi bahwa kamu sedang diarahkan, bahwa kamu tidak salah jalan, dan bahwa meskipun kamu belum sampai, kamu sedang sangat dekat dengan perubahan takdirmu. Teruslah melangkah, jiwa terpilih. Tuhan sedang bicara lewat semesta. Dan jika kamu cukup tenang untuk mendengarkan, kamu akan tahu, kamu sedang dijaga. Tanda kelima, kamu mengalami tekanan terakhir sebelum terobosan besar. Tanda terakhir ini adalah yang paling berat, paling melelahkan, dan sering kali membuatmu ingin menyerah total. Bukan karena kamu lemah, tapi karena beban ujian di titik ini terasa seperti semuanya datang sekaligus. Di fase ini, kamu mungkin merasa seperti dihimpit dari segala arah. Masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Doa-doa yang kamu panjatkan dengan air mata, seolah tidak dijawab. Kamu merasa ditinggalkan. Kamu merasa sendirian,
Dan kamu mulai bertanya, Tuhan, aku sudah bertahan sejauh ini, tapi kenapa sekarang terasa seperti aku dijatuhkan lagi? Jika kamu sedang berada di titik ini sekarang, dengarkan baik-baik, kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang diuji untuk kelulusan. Karena sebelum Tuhan mengganti takdirmu, sebelum pintu-pintu baru dibuka, sebelum keajaiban besar dikirimkan, akan selalu ada tekanan terakhir. Dan tekanan terakhir itu bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk memastikan, apakah kamu sudah siap menjadi versi terbaik dari dirimu? Apakah kamu tetap percaya, bahkan ketika semua bukti berkata tidak? Apakah kamu tetap melangkah, meski tidak ada jalan yang terlihat? Ingatlah ini, kegelapan paling dekat selalu muncul tepat sebelum fajar menyingsing. Dan ujian terberat selalu datang sebelum lompatan terbesar. Tuhan sedang menyelesaikan musimmu yang lama. Dia sedang memeras sisamu yang terakhir. Ego yang tersisa, keraguan yang belum bersih, harapan palsu yang masih menempel. Karena ketika kamu naik ke level berikutnya, tidak boleh ada sisa beban lama yang dibawa. Maka ketika hidupmu terasa semakin berat, ketika kamu merasa seperti tak sanggup lagi, ketika kamu mulai berkata, Tuhan, aku pasrah, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Itulah momen yang paling dekat dengan perubahan takdir. Tuhan sedang menunggu jawaban hatimu. Apakah kamu akan menyerah? Atau justru menyandarkan seluruh hidupmu padanya sepenuhnya? Karena saat kamu berhenti mengandalkan segalanya kecuali Tuhan, itulah titik perubahan terjadi. Dan ketika semuanya akhirnya terbuka, ketika hidupmu bergeser, ketika rezeki mengalir, mimpi terwujud, dan doamu yang tertunda akhirnya datang satu persatu, kamu akan menengok ke belakang dan berkata dengan mata berkaca-kaca, ternyata semua rasa sakit itu memang sedang mengantar aku ke sini. Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Dia hanya sedang menyiapkan panggungku. Jiwa terpilih, jika kamu sedang berada di titik paling rendah, jangan lari, jangan berhenti, karena pagi tidak pernah gagal datang, dan badai tidak pernah bertahan selamanya. Tekanan ini adalah tanda terakhir, dan setelah ini, takdirmu akan berubah selamanya. Jiwa terpilih, jika kamu mengalami 1, 2, atau bahkan kelima tanda tadi, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari langit. Kehilangan, perubahan minat, rasa terasingan, sinkronisitas, dan tekanan hebat. Itu semua adalah bagian dari proses suci. Proses kelahiran kembali. Karena sebelum Tuhan mengganti takdirmu, Dia akan menghapus bagian lama dari dirimu yang tidak bisa ikut ke masa depanmu. Dia akan memurnikanmu. Dia akan melepaskanmu dari apa yang tidak lagi sejalan dengan tujuan jiwamu. Mungkin itu menyakitkan. Mungkin kamu merasa sendirian. Tapi percayalah, kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Kamu sedang dipersiapkan, bukan dilupakan. Kamu sedang dinaikkan, bukan ditinggalkan. Jangan anggap fase ini sebagai akhir. Anggaplah ini sebagai pintu rahasia yang hanya dibuka untuk jiwa-jiwa terpilih. Dan kamu tahu apa yang paling indah? Takdirmu yang baru sudah menunggumu di balik semua luka ini. Rezekimu yang tertahan sudah bersiap untuk mengalir deras dari arah yang tak terduga. Kehidupan yang lebih penuh cahaya sudah mendekat. Tinggal satu tugasmu, jangan menyerah. Bertahanlah 1 hari lagi, 1 langkah lagi, 1 doa lagi. Karena saat kamu melewati ujian ini dengan kesadaran, takdirmu akan digeser, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Selamat datang di babak baru. Semesta telah memilihmu, dan waktumu sudah tiba. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah bagi hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.